kemudian terutama misalnya Bukoviva ini selalu menampilkan terkait dengan, jargon kepemimpinan transformatif gitu, dan juga kemudian bagaimana penting menjadi game changer. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa di antara prestasi tersebut masih belum terlihat, gitu, belum teruji sebagai game changer. Maka, kemungkinan bahwa PKB sendiri akan serius gitu kan, mengusung Mbak Lulu ini, dan ini bisa menjadi salah satu tantangan politik bagi pihak petahana. Apabila kita melihat tren, dinamika politik sekarang, itu bahwa terutama di hadapan publik ya, masyarakat, faktor Jokowi sendiri bukan menjadi penentu untuk menjadi dalam tanda petik istilahnya people darling gitu kan. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang pilkada, khususnya mungkin nanti pilkada Jawa Timur ya. Karena hari ini sudah mulai proses yang lebih teknis berkaitan dengan pilkada. Kemarin sudah pengambilan dan pengundian nomor urut, sehingga kemudian beberapa minggu ke depan ini akan menjadi momen-momen yang sangat ramai terkait isu-isu pilkada. Kita mulai dengan Jawa Timur karena tentu saja Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang paling besar yang akan menjadi salah satu panggung dari isu-isu pilkada secara nasional. Untuk itu kami mengundang kembali di Ruang Dialektika pengamat politik dari Universitas Airlangga, Bung Airlangga Pribadi Kusman. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Sorry ya, ini karena kita jadwalnya agak susah jadinya lewat Zoom ya. Oke, iyalah. Yang Nggak penting apa, mudah-mudahan nggak mengganggu apa, nggak mengurangi esensi dari pembahasan kita. Karena saya sudah cukup lama sebenarnya menanti kedatangannya Bung di Ruang Dialektika untuk membahas masalah pilkada ini, mhm. karena butuh insight yang lebih mendalam mungkin ya. Baik, Bung Aga, kita mulai dengan pertanyaan yang paling sederhana, yang itu kemudian menjadi bahasan banyak orang. Satu-satunya pilkada, pilgub, yang itu kandidatnya tiga-tiganya perempuan. Sepertinya menjadi semacam perkembangan mungkin menarik dari politik Indonesia, bahwa kemudian kepemimpinan minimal daerah itu memajukan kemudian potensi-potensi kepemimpinan dari perempuan. Ini artinya memahaminya gimana, Bung? Coba dimulai dari sana dulu, Bung. Iya kan kalau kita lihat fenomena pilgub di Jawa Timur ini menarik dengan munculnya, 3 kandidat gubernur itu yang semuanya perempuan. Yang kemudian misalnya banyak disebut sekarang itu tampilnya 3 Srikandi, gitu kan dalam pilgub. Dan ini menurut saya adalah suatu di sini satu capaian kualitas demokrasi yang lebih baik gitu. Di mana kemudian di dalam konteks Jawa Timur ini, isu atau persoalan kepemimpinan perempuan itu tidak lagi menjadi hal yang tabu, gitu. Kan kalau kita ngelihat bahwa perspektif banyak kalangan itu kan asumsinya yang, apa ya, yang pejoratif gitu kan, itu ngelihat bahwa, masyarakat, religius berbasis santri itu dianggap mereka bahwa identik dengan masyarakat patriarki, yang kemudian, tabu terkait dengan kepemimpinan perempuan. Nah, fenomena Jawa Timur ini menunjukkan sekali lagi, bahwa perspektif yang miring terkait dengan hal tersebut itu tidak terbukti. Dan kemudian kalau kita ngelihat, kalau tahun 2018 misalnya gubernur dari perempuan, maka kemudian kita masuk pada, level yang lebih maju gitu, mengalami level up di Jawa Timur. Karena kemudian justru kita dihadapkan pada pilihan-pilihan pemimpin yang ketiga-tiganya adalah perempuan, dan ketiga-tiganya adalah pemimpin yang teruji dalam jabatan-jabatan publik sebagai, perempuan yang memiliki kualitas politik dan kepemimpinan yang baik, gitu kan. Iya, Nah, bahwa kemudian memang di politik Indonesia modern ya, kita mengenal ada politik afirmasi yang kemudian itu memungkinkan perempuan memang mendapatkan semacam, ya katakanlah perlakuan khusus untuk biar partisipasinya lebih tinggi gitu ya. Itu kan memang menjadi salah satu buah dari reformasi gitu. Dan hari ini kemudian wujudnya di Jawa Timur apa, ketiga-tiganya bukan hanya pasangan, wakilnya, tapi bahkan pasangan gubernurnya gitu, calon gubernurnya gitu. calon gubernur Nah ya. ini kira-kira kalau misalnya dibaca ke
karakter konstituen atau karakter pemilih di Jawa Timur, apakah ini bukti indikasi bahwa memang masalah-masalah yang dulu menjadi alasan penolakan pemimpin perempuan, katakanlah misalnya sentimen agama dan sebagainya, itu sudah menjadi tidak masalah lagi? Atau ada alasan lain untuk kemudian majunya ketiga kandidat perempuan ini? Iya, kalau kita lihat bahwa, apa ya, selubung atau tirai terkait dengan, batasan-batasan patriarki itu sudah tidak berlaku di Jawa Timur dalam konteks kepemimpinan perempuan. Dan juga kemudian kalau kita lihat, misalnya kan, terkait dengan corak elektoral di Jawa Timur dan juga di beberapa tempat yang lain, itu yang aktif itu kan justru kebanyakan pemilih perempuan, gitu kan. Dan basis-basis politik dari, calon yang berlaga, itu juga kemudian dikenal juga banyak dari kalangan perempuan. Artinya bahwa di sini, berbeda mungkin dengan beberapa tempat yang lain, maka kemudian isu terkait dengan kepemimpinan perempuan, politik perempuan gitu, dan kemudian hal-hal yang terkait dengan, partisipasi politik dari pihak perempuan, itu merupakan suatu hal yang, sudah berkembang lebih maju. Jawa Timur, sudah, melampaui batasan-batasan marginalisasi secara politik pada perempuan dalam konteks ini. Meskipun misalnya bahwa kalau kita meneropong lebih dalam terkait dengan kondisi politik Jawa Timur, itu masih ada persoalan. Misalnya persoalan kultur patriarki di dalam internal partai politik, misalnya kayak gitu. Terus kemudian bagaimana aspirasi perempuan yang, belum tentu selalu sejalan dengan, inline dengan, kepemimpinan perempuan gitu kan. Nah, Mhm. ini kemudian kita masuk pada fase tahapan yang lebih lanjut dari perkembangan dialektik, politik di Jawa Timur, begitu. Iya, karena yang kita misalnya masih ingat di awal-awal reformasi itu kan alasan kemudian kenapa saat itu Ibu Megawati Soekarnoputri ditolak banyak kalangan sebagai karena kan ada dasar-dasar agama, tapi yang menarik kemudian justru di Jawa Timur yang seperti kita tahu adalah basis-basis pemilih Nahdlatul Ulama dan banyak sekali kantong-kantong pesantren, itu malah hari ini sudah selesai, tidak menjadi isu sama sekali. Ini memahaminya seperti apa? Iya, kalau kita ngelihat bahwa tadi seperti saya utarakan, belenggu batasan terkait dengan, corak patriarki itu sudah semakin melemah. Artinya kalau kemudian kita lihat, bagaimana perkembangan dari dulu sampai sekarang, itu kan kita lihat bahwa, sebetulnya berbagai macam misalnya, keyakinan-keyakinan dalam, agama, terus kemudian juga ajaran-ajaran tersebut itu kan dimaknai yang tidak, eee, terputus dari relasi kekuasaan dan kepentingan. Sehingga kemudian dalam konteks misalnya kita bisa melihat mengapa pada, waktu dulu Bu Megawati Soekarnoputri itu kemudian, cenderung dibatasi dengan frame pandangan-pandangan yang, cenderung patriarki gitu kan. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, dinamika politik mulai dari, di affirmative action, terus ruang-ruang partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi, terus pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan tentang pentingnya kepemimpinan perempuan dan yang lain sebagainya, ini kemudian membuka ruang dan arena, politik, yang lebih terbuka terutama secara kultural, itu terkait dengan lebih diterimanya perempuan dalam arena politik dan khususnya kepemimpinan perempuan. Dan Apalagi kalau kita tentu lihat saja bahwa positif ya, menurut itu hal kacamata yang sangat dari sisi positif. partisipasi politik ya? Iya, artinya dari situ kita bisa masuk ke dalam tahapan kualitas politik yang lebih maju lagi. Ketika kemudian persoalan elit perempuan, kepemimpinan perempuan itu tidak lagi menjadi masalah, khususnya di Jawa Timur, maka kita bisa masuk pada kualitas kepemimpinan perempuan. Iya, iya. Kita masuk pada bagaimana interaksi antara aspirasi dan partisipasi warga perempuan itu dengan kepemimpinan perempuan tersebut. Nah, ini merupakan satu tahapan yang lebih maju dan sepertinya kalau kita ngelihat apalagi, ketika kemudian pilgub ini sama-sama perempuan, artinya jelas yang menang itu ketiga-tiganya adalah pemimpin perempuan. Artinya kemudian kita masuk pada isu tentang keadilan gender misalnya, terkait dengan partisipasi pembangunan dan kebijakan pembangunan itu dengan kepemimpinan perempuan itu sendiri, gitu.
Nah, ini kemudian menjadi concern yang akan kita, jadi fokus perhatian terutama setelah, Pilgub 2024 ini, menghasilkan pemimpin perempuan menjadi gubernur. Iya, mudah-mudahan memang ini menjadi semacam, apa ya, benchmark baru gitu ya, di Ya, politik apa, kita dan mudah-mudahan nanti bisa meningkat juga secara nasional sehingga tidak ada lagi, apa, kendala-kendala betul. perspektif, patriarki maupun religius yang menghambat tadi. Iya, Kita coba kemudian mendalami masing-masing calon ini, Bung. Kemarin sudah diputuskan nomor urut ya, jadi yang dari yang nomor urut 1, pasangan Lulu dan Lukman, kemudian pasangan nomor urut 2 adalah incumbent, pasangan Kofifa Emil, yang ketiga pasangan, penantang yang ini juga rasanya menjadikan pertarungan di Jawa Timur sangat seru karena levelnya mungkin hampir sama dengan incumbent. Sama-sama mantan menteri sosial, sama-sama punya background apa, punya teknokratis juga gitu ya. Jadi pasangan, Risma dan Gushan gitu ya. Kita mulai dengan yang pasangan pertama kira-kira di amatannya Bung Angga, track record-nya pasangan dari PKB ini sebenarnya apa? PKB kan partai pemenang ya di Jawa Timur ya. iya iya, betul. Nah Iya ini kalau kira-kira pasangan peluangnya dan posisinya di awal ini seperti apa? Di awal pertarungan ini? iya kalau kita melihat misalnya figur dari Mbak Lulu sendiri gitu kan. Mbak Lulu sendiri itu sebetulnya sebagai, anggota dewan, sebagai legislator itu memiliki, kiprah yang cukup baik, kemudian mengawal beberapa ide-ide, undang-undang, regulasi yang, cukup maju gitu kan. Nah, dalam konteks ini, Mbak Lulu itu adalah politisi yang kredibel dan memiliki reputasi yang baik. Cuma kemudian menjadi persoalan dari beliau adalah Mbak Lulu sendiri itu memang berkiprahnya sejak awal bukan, sebagai politisi di Jawa Timur, tapi di Bukan Jawa eksekutif juga ya, nggak ada Tengah background eksekutif eksekutifnya ya? gitu. Artinya memang di satu sisi memang mengalami keterbatasan terkait dengan popularitas gitu kan. Sehingga kemudian dalam konteks elektabilitas sendiri saat ini masih belum menguat. Tapi kemudian juga perlu kita pertimbangkan bahwa harapan bagi Mbak Lulu sendiri untuk mengejar elektabilitas dan kepopuleran itu kemudian akan bisa dijawab apabila kemudian mesin partai politik yaitu PKB itu kemudian, dapat mendongkraknya gitu. Apalagi kemudian PKB sendiri adalah saat ini dalam pemilihan legislatif itu menjadi partai terkuat di Jawa Timur gitu. Nah, keseriusan dan soliditas dari PKB untuk mengusung Mbak Lulu itu akan bisa kita lihat, terkait dengan bagaimana dalam 2 bulan terakhir, figur Mbak Lulu ini kemudian berkiprah di Jawa Timur gitu. Nah, di sini kemudian kita lihat bahwa apabila kemudian memang PKB itu benar-benar, menyalakan mesin politiknya untuk mendukung Mbak Lulu, maka kemudian Mbak Lulu ini bisa menjadi, semacam pesaing gitu, terutama di wilayah-wilayah, berbasis santri seperti di Tapal Kuda yang kemudian menjadi basis politik utama dari Mmm, petahana sekarang, iya gitu. iya iya. Jadi kemungkinan untuk, tampil sebagai kontestan yang kemudian menyaingi petahana itu juga, akan, cukup ada peluang di situ. Nah, itu yang bisa kita lihat dalam konteks kalau kita baca pasangan, nomor satu yaitu Mbak Lulu. Ada pertanyaan gini, di PKB itu kemarin memang sebagai partai pemenang gitu ya dan apa, petahana ini dulu majunya juga dari partai PKB. Itu kenapa dari awal tidak clear bahwa justru kemudian petahana ini adalah diusung oleh partainya sendiri gitu. Hingga kemudian, eee, Mbak Lulu ini muncul di katakanlah mungkin di saat-saat terakhir gitu ya, setelah dinamika keputusan MK yang menurunkan ambang Mhm. batas itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah kemudian bisa kita baca bahwa suara PKB yang 27 kursi itu di Jawa Timur, itu sebenarnya terpecah gitu ya, antara ikut ke incumbent sama kandidat yang dia dukung sendiri, Mbak Lulu ini? Iya, kalau kita lihat bahwa begini, kalau saya melihat ada beberapa faktor yang kemudian ikut, mempengaruhi.
terkait dengan persoalan pencalonan PKB dan kandidasi Mbak Lulu. Karena bisa jadi kemungkinan hal ini tidak dilepaskan dari Mmm, konstelasi politik yang muncul di tingkat nasional. mmm, Kita kemudian bisa melihat, sepertinya ya ini kemungkinan kemungkinan bahwa apa yang terkait dengan terjadinya, ketegangan politik antara, PBNU gitu kan, saat ini dengan PKB gitu kan, itu ikut mempengaruhi, keputusan politik yang diambil misalnya terkait dengan pencalonan Mbak ya Lulu, ya ya. gitu. Nah, itu satu variabel yang, eee, masih berupa kemungkinan tapi penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari faktor kenapa, eee, Caimin misalnya atau PKB mengusung Mbak Lulu, gitu. Dan apabila memang itu yang menjadi pertimbangan, maka, kemungkinan bahwa PKB sendiri akan serius gitu kan, mengusung Mbak Lulu ini. Dan ini bisa menjadi salah satu tantangan politik bagi pihak petahana, gitu. Menarik Nah, Bung, menyinggung kemudian Bang, ini ada dasarnya, ada kaitannya sama pertarungan antara PKB mhm, dan PBNU karena memang awalnya ketika PKB itu, apa, proses-proses pemunculan kandidat itu kan sebenarnya nama yang menguat itu kan Yai Marzuki Mustamar, iya Mas yang Yuda. justru kemudian punya rekam jejak pernah bermasalah dengan PBNU, di 1 tahun sebelumnya kan, karena kemudian diberhentikan dari Mhm, ketua PWNU itu. Hingga kemudian saat itu muncul seolah-olah memang pertarungan tarik-menarik antara kepentingan PKB dengan PBNU itu kemudian memang, sangat sangat kentara gitu loh. Tapi bahwa kemudian di saat-saat terakhir ternyata tidak jadi Yai Marzuki yang maju kemudian Mbak Lulu ini kan akhirnya menjadi pertanyaan ke publik, ini PKB karena terpaksa atau karena pride partai pemenang apa, pilkada tapi belum ada, kandidat itu. Itu kira-kira menjawabnya seperti apa memahaminya? iya, kalau kita lihat bahwa terutama misalnya awal terkait dengan Kiai Marzuki Mustamar. Kiai Marzuki Mustamar tadi sudah diutarakan sebetulnya, eee, menghadapi gesekan politik dengan, PBNU saat ini dan kemudian memang sempat diusung, oleh PKB, dicoba ditampilkan sebagai kandidat, tapi Mhm mhm. sepertinya beliaunya sendiri juga, apa ya, tidak tidak mengiyakan gitu untuk tampil sebagai kandidat, tapi kemudian juga bahwa bisa jadi variabel kayak Marzuki Mustamar ini akan penting dan ikut memberikan dukungan terhadap Mbak Lulu dan PKB dalam pilkada kali ini. Kalau kemudian beliau ini yang, akan ikut membantu dalam, kontestasi pilkada saat ini, maka kemudian bisa dilihat bahwa pertarungan akan semakin seru gitu kan. Nah, terus kemudian di sini juga kita akan melihat faktor Mbak Lulu yang juga menarik adalah beliau ini adalah figur dan tokoh dari Fatayat NU. Mmm, Artinya bahwa kemungkinan beliau untuk bisa mengaktifasi, dukungan politik konstituen dari kalangan NU perempuan itu juga, tidak tertutup kemungkinannya dan apabila itu benar, maka akan jadi pertarungan yang seru, misalnya bagaimana pemimpin muslimat gitu, Bu Khofifah ini akan berkontestasi dengan, dengan figur politisi yang berbasis fatayat NU gitu kan. jadi Nah ini kira-kira nanti emak-emaknya NU ini sama anak-anak gadisnya NU iya ini bertarung gitu ya? iya kalau secara secara politik saya pikir itu hal yang sehat ya. Artinya kemudian apabila, politik itu kemudian dipahami secara lebih dewasa, nothing personal gitu kan, nah itu hanya orientasi pilihan, saya pikir itu akan menjadi suatu pertarungan politik yang seru apabila kemudian yang berlangsung kemudian adanya kontestasi antara emak-emak dan, apa, dengan kalangan muda perempuan gitu kan. Itu Apakah satu ini kemudian bisa disimpulkan bahwa yang terugikan dengan katakanlah keberadaan paslon 1 ini adalah basis suaranya paslon 2 aja, Bang? Karena kemudian dengan, apa, irisan-irisan tadi, itu kan rasanya tidak, apa, tidak mengganggu di kantong-kantong suaranya paslon 3. iya kalau saya lihat bahwa kontestasi yang keras itu, antara nomor satu itu kemungkinan bisa jadi Kaitannya dengan akan membelah, suara dari pasangan 02. ya 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 ya. Untuk kalau pasangan 03, mungkin akan terjadi gesekan tapi tidak sekeras
gitu. Tidak sekeras pertarungan yang muncul antara nomor satu dan nomor 2 gitu. Karena kemudian bahwa tidak ada tidak terlalu terlihat basis-basis politik utama yang berhimpit. Mhm. Kalau kita melihat bahwa misalnya di kalangan 03 sendiri kan basis utamanya terutama dari wilayah-wilayah Abangan gitu. Dan kemudian dari kalangan santri itu juga, menjadi supporting yang positif gitu, apalagi kalau kemudian kita lihat pasangan 03 itu kan antara Bu Risma dan Gus Han, gitu. Gus Han ini memiliki basis politik yang cukup baik di kalangan Nahdliyin, sebagai supporting dari Bu Risma. Nah di sini, terkait dengan basis antara Abangan dan santri memang kalau kita ngelihat dari political base dari PDI Perjuangan gitu dan yang mengusung itu, Hanura ya. Antara PDI Perjuangan, terutama Ya PDI sama Hanura yang dari PDI Perjuangan yang kuat di wilayah Mataraman, wilayah Mataraman. Aceh gitu kan, dan sebagian, dari Madura gitu. Nah, kalau kita ngelihat di situ, maka, eee, terutama pada basis-basis politik yang harus dipertahankan, itu tidak terlalu dalam tanda petik mengganggu basis politik dari 03, sehubungan dengan munculnya 01 ini, 01. iya. Nah Karena itu kemudian ada fakta lagi misalnya hampir seluruh apa, anggota-anggota legislatif maupun kepala-kepala daerah dari PKB itu kan juga secara struktural itu kan berhimpitan dengan struktur-struktur, apa, betul. organisasi baik NU maupun Banomnya tadi kan, baik, Nah, eee, Muslimat maupun Fataya tadi. Sehingga ini kan juga akhirnya menimbulkan pertanyaan, mereka nantinya, apa istilahnya, eee, solidaritasnya atau kepatuhannya itu akan ke strukturalnya ke-NU-annya atau struktural, ke PKB-annya gitu. Karena kalau kita lihat Jawa Timur sebagai lumbung suaranya PKB rasanya kan sangat solid untuk kemudian secara organisasi, partai politik, tapi juga beririsan tadi dengan struktur-struktur benar. keanggotaan mereka di, eee, NU maupun Banom-Banomnya tadi. Nah, ini akan menjadi pertanyaan menarik, kira-kira nanti katakanlah anggota dewan yang itu juga, apa, pasti dari PKB tapi juga menjadi pengurusnya Muslimat misalnya, itu nanti Nah akan di sini ya. mendukung siapa gitu. Nah Itu di kira-kira sinilah gimana, Bu? jadi gini, nah di sinilah kemudian klaim politik dari PKB sebagai partainya NU itu akan diuji, Oke. gitu kan. Iya iya, Nah kalau kenapa? Karena kemudian dari situ klaimnya ketika berhadapan bahwa ternyata baik elit-elit partai politik dan kadernya gitu, ketika berhadapan dengan elit-elit yang, latar belakangnya kemudian NU gitu, secara ormas, maka kemudian apa, kemudian orientasi mana yang kemudian menjadi preferensi iya dari pemilih santri, begitu kan. Nah, di sinilah kemudian saya pikir bahwa, pelan-pelan nanti bahwa PKB akan memanaskan, mesin mesinnya ya. partainya, karena ini persoalannya kemudian tidak hanya kontestasi politik di elektoral, tapi bahwa, mereka perlu mempertahankan klaim politik mereka sebagai rumah politik atau partai politik dari kalangan NU santri. ya. Iya, Eksistensinya ya itu ya. eksistensinya. Eee, kita kemudian kalau coba mendalami pasangan 02 incumbent, hampir, sebagian semua partai yang selain PKB sama PDI dan Hanura tadi mengumpul ke mereka gitu ya. Seperti tren di banyak daerah dan maupun pusat untuk bentuk semacam kepanjangan tangan dari apa, aliansi politik di tingkat pusat ya kan, namanya KIM+ itu ya. Nah, di Jawa Timur terjadi seperti itu dan itu sejak awal, ditambah dengan ya lagi-lagi karena incumbent tentu saja apa, masalah politik, kekuatan-kekuatan politik dan logistiknya itu pasti lebih kuat gitu. Sehingga Mhm, kemudian mungkin itu masuk akal tercermin di survei yang minimal yang pertama yang sudah keluar kemarin, ada dari Poltreking menempatkan mereka di posisi pertama gitu ya, 52% itu. Coba beri gambaran ke kami Bang, sekuat apa sebenarnya kemudian apa, incumbent ini di Jawa Timur? iya kalau kita lihat bahwa incumbent sendiri sebetulnya memiliki basis dukungan yang, besar ya.
apalagi kemudian bahwa kalau kita mendengar, statement kemarin dari Kofifa misalnya, dia memang ingin menunjukkan inline-nya atau keterhubungan dari, posisi politik dari pasangan, Khofifa Emil dengan Kimples, dengan kemudian, pasangan di Pilpres 2024 lalu, gitu. Nah, karena kemudian juga kan ternyata bahwa di Pilpres kemarin terbukti menang gitu kan. Nah, dari situ bahwa terkait dengan kepemimpinan yang sudah, berlangsung 5 tahun gitu kan. Jadi keterkenalan gitu dan elektabilitasnya tinggi dan kemudian, dalam konteks ini mereka berekspektasi bahwa dukungan publik yang cukup luas di Pilpres 2024 ketika terkoneksi dengan Pilgub itu akan mendatangkan dukungan politik yang kuat juga gitu. Nah, tapi juga kemudian kita perlu pertimbangan di sisi yang lain bahwa ada pergerakan, dinamika, dan perubahan Ya, ya, dari pemilih terutama di kalangan Gen Z, itu kalangan muda. Karena kalau kita ngelihat misalnya, kemarin sebelum prosesi pilkada itu dilakukan terkait dengan kontroversi ya, kontroversi yang muncul dalam konteks aksi pembelaan ya. terhadap putusan MK itu kan Gerakan Indonesia Darurat itu ya? iya, gerakan Indonesia Darurat sama hampir semua, kemudian sosmed itu menampilkan di profilnya itu Indonesia Darurat segala macam. Dan itu penopang atau pendukung utama dari gerakan tersebut adalah dari kalangan Gen Z, dari kalangan-kalangan SMA, kalangan-kalangan mahasiswa gitu kan. Yang kemudian mereka sangat terkoneksi dan mereka kemudian terhubung dengan proses-proses perubahan-perubahan yang selama ini dimunculkan dalam informasi di online, di sosial media, di berbagai macam pemberitaan digital gitu kan. Yang mana saya pikir bahwa strategi tersebut, sepertinya tidak tidak akan terlalu optimal, bisa mendatangkan dukungan penuh suara gitu Mhm, kan. mhm. Nah di sini kita melihat bahwa kritisisme publik gitu, terutama di kalangan muda terkait dengan banyaknya tagline ya, tadi Indonesia darurat, terus istilah yang kerap kali ditampilkan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Saya pikir itu juga akan, memberikan pengaruh bagi para pemilih, muda yang kesadaran politiknya sudah mulai bergeser gitu. Yang mereka kemudian sudah mulai, apa ya, kemudian tidak lagi terhipnotis dalam tanda petik misalnya dengan, apa ya, model-model kampanye joget gemoy apa segala macam, tapi lebih substantif dan lebih melihat Indonesia ini terutama dari tingkat lokal itu mengarah pada, tren yang lebih baik gitu kan. Nah, Oh, itu dan mempengaruhinya persepsi pemilih Gen Z sampai ke sana, Bung, ya? Sampai kemudian mereka mencoba dari strategi-strategi kampanye, pilpres kemarin ya? iya, karena kalau kita lihat bahwa, strategi tersebut artinya bahwa begini, preferensi pemilih muda kenapa terkoneksi dengan peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, Mhm. pilpres, ini juga sangat berhubungan dengan identifikasi yang terlalu kuat dari petahana gitu, kepada kemudian Iya, iya. aliansi politik yang ada di atasnya gitu. Iya, 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 iya. Semakin kuat, petahana misalnya Bukovic dan Mas Emil, menghubungkan antara posisinya dalam kiprah kontestasi politik di Pilgub dengan aliansi di Pilpres dan mereka yang berkuasa sekarang, maka akan semakin kuat pula para pemilih kemudian Untuk menolak ya? dan Iya, iya, iya. kemudian melihat dengan kesadaran politik yang kritis terkait dengan apa saja yang berlangsung selama proses politik yang ada gitu, Kak. Sampai mulai dari, kontestasi politik nasional sampai pada kontestasi politik lokal. Nah di sini, saya pikir, itu akan juga menjadi persoalan. Nah, yang kemudian juga akan menjadi tantangan dari petahana, itu bahwa mereka juga menghadapi calon misalnya dari pasangan 03. Yang memiliki reputasi yang tidak lebih buruk daripada Bukoviva Mmm, misalnya. Baik Bu Risma tuh kalau kita ngelihat, beliau misalnya sama-sama, menjadi Mensos sebelumnya. Prestasinya juga tidak lebih buruk gitu kan, dari petahana sebagai Mensos. Juga kemudian menjadi,
kepala daerah sama-sama, pernah menjadi Ya, kepala daerah Surabaya, Surabaya. dengan legacy politik yang, cukup baik gitu kan. Mulai dari orang kalau di top of mind-nya misalnya Bu Risma itu kan identik merawat taman, ya kan. Taman, menutup doli. Nah, menutup doli gitu kan, dan itu sebuah prestasi prestasi yang terutama di kalangan santri ya, tidak saja di Surabaya, bahkan di luar Surabaya itu menjadi suatu catatan politik yang maju, yang progresif. Iya, iya. Apalagi kemudian penutupan, dari doli itu kemudian tidak hanya selesai ditutup, kemudian dibiarkan, kemudian yang ada dalam, wilayah tersebut itu berserakan nggak jelas gitu, tapi kan diberikan pelatihan-pelatihan ekonomi gitu. Nah, itu adalah satu catatan positif yang tentunya nanti akan menjadi perbincangan gitu apabila kemudian, pilgub ini berlangsung. Dan juga kemudian misalnya inisiatif-inisiatif terkait dengan, penggunaan, teknologi digital untuk anggaran, untuk Mhm. transparansi gitu. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat dimulai juga di Jawa Timur pada masa kepemimpinan Bu Risma ketika menjadi, wali kota Surabaya. Sebelum Nah, kita bahas, yang paslon 3, mhm, kembali ke yang tadi, itu menurut saya menarik, bahwa kemudian identifikasi yang terlalu dekat dengan apa, incumbent di tingkat kepemimpinan pusat, kepemimpinan nasional, mungkin lebih konkretnya identifikasi lebih dekat dengan paslon, Prabowo Gibran kemarin, ternyata itu bukan sesuatu yang menguntungkan gitu, bahkan apakah kemudian bisa ditarik lebih jauh, Bung, bahwa kemudian hari ini ketika sentimen politik nasional itu adalah rasanya, masyarakat semakin kritis terhadap Jokowi, maka Jokowi tidak lagi menjadi faktor, yang menguntungkan bagi apa, kepala-kepala daerah yang sedang bertarung ini untuk kemudian kalau mereka terlalu mengesankan mendapat dukungan dari, pemerintah, dari pemerintahan Jokowi. Konkretnya lagi gini, mungkin nggak hari ini misalnya fotonya Jokowi masih terpampang di nanti pasangan-pasangan yang didukung oleh apa, aliansi Kin Plus ini? iya kalau kita lihat di situ bahwa, apabila kita melihat tren, dinamika politik sekarang, itu bahwa terutama di hadapan publik ya, masyarakat, faktor Jokowi sendiri bukan menjadi penentu untuk menjadi dalam tanda petik istilahnya people darling gitu kan. Mmm, mhm. Jadi ya didukung oleh publik gitu kan, karena kemudian ada pergeseran-pergeseran dan perkembangan politik yang ada sekarang, yang justru kemudian publik melihat figur Jokowi ini tidak, eee, tampil sebagai figur yang memiliki, karakter yang positif gitu kan. Ada memiliki persoalan etik segala macam gitu, bahkan kemudian bahkan kalau misalnya rumor di media itu kan ada plesetan-plesetan yang lain terkait dengan namanya presiden gitu kan. Nah, dari situ saya pikir itu kemudian tidak selalu positif kemudian mengasosiasikan, Jokowi misalnya dengan, kandidat yang akan bertarung gitu kan. Nah itu yang kemudian perlu menjadi pertimbangan, dari kalau misalnya kamu di pilgub sekarang itu pada petahana gitu kan. Karena bisa jadi bahwa alih-alih oke mungkin bisa tetap mempertahankan basis politik, terutama dari pemilih 02, tapi juga potensi kehilangan dari basis massa yang strategis posisinya dalam Gen Z tadi ya, itu, yaitu Gen Z itu juga akan terbuka gitu yang kan. justru kesadaran politik dan asupan-asupan informasinya mungkin lebih lebih kuat ya? Lebih kuat dan mereka ini, relatif tidak memiliki apa ya, kemudian catatan pengalaman yang kemudian terhubung secara fanatik ya dengan Ya, figur tertentu, mereka memilih relatif juga lebih kritis dan lebih berjarak dengan, figur dan, pijakan-pijakan kultur politik, dan mereka melihat dinamika secara jelas gitu kan. Bagaimana persoalan-persoalan politik, terutama terhubung dengan pelemahan demokrasi gitu kan, terus juga kemudian ancaman terhadap konstitusi, itu kemudian menjadi concern mereka yang kemudian, membuat bahwa asosiasi, eee, figur dengan, dengan Jokowi misalnya di sini, itu tidak terlalu menguntungkan. dan hari ini kemudian dengan rekam jejaknya paslon
02 di Pilgub Jawa Timur ini, di aktifnya mereka kemarin di tingkat nasional itu, justru akhirnya menjadi beban masa lalu gitu ya, tidak apa, Iya, tidak diduga gitu ya dalam proses iya, perubahan persepsi publik ini. Terakhir kita menilai di pasangan 02 ini karena mereka incumbent, Bung. iya, Coba iya, berikan kami gambaran tentang sebenarnya kinerja mereka di periode pertama, tentu saja secara teknokratis sih gitu ya. Itu seperti apa sih di Jawa Timur ini? Apakah memang sebegitu berhasil dalam tanda petik dalam berbagai macam capaian-capaian teknokratisnya atau justru banyak menimbulkan, menyisakan masalah sehingga kemudian kita iya. menilai mereka sebagai tidak hanya sekedar kampanye untuk 5 tahun ke depan, tapi rekam jejaknya 5 tahun kemarin kepemimpinan di Jawa Timur seperti apa? Iya, kalau kita lihat bahwa kita perlu fair juga, artinya tetap ada capaian-capaian, pemerintahan, pengelolaan pemerintahan ya dalam 5 tahun terakhir. Misalnya kemudian kenaikan penurunan kemiskinan itu, cukup baik gitu kan. Juga kemudian berbagai macam prestasi yang muncul, apalagi kemudian terkait bahwa 5 tahun terakhir ini kemudian dihadapkan pada tantangan Covid kemarin kan. Itu tetap survive, itu adalah suatu hal yang perlu diapresiasi. Tapi seperti halnya proses-proses pembangunan yang lain, seiring dengan munculnya capaian-capaian, itu tetap ada juga kemudian persoalan-persoalan yang perlu dijawab, gitu. Problem-problem yang belum selesai. Nah, apalagi kemudian kalau misalnya beberapa kali kita melihat petahana ini kan kemudian terutama misalnya Bukoviva ini selalu menampilkan terkait dengan, jargon kepemimpinan transformatif gitu, dan juga kemudian bagaimana penting menjadi game changer. Mmm, Jadi sebagai figur, sebagai pemimpin yang mampu merubah tatanan permainan gitu kan, mampu merubah, bagaimana struktur, politik gitu, struktur ekonomi gitu kan. Sehingga kemudian terjadi perubahan kualitatif gitu kan dalam corak pembangunan. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa di antara prestasi tersebut masih belum terlihat gitu, belum teruji sebagai game changer, sebagai pemimpin transformatif yang merubah keadaan. Karena kemudian kalau kita lihat misalnya komposisi wilayah-wilayah teritorial yang terkait dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Itu sejak 5 tahun sebelumnya itu tidak berubah. mmm, Wilayah-wilayah yang dulu misalnya menjadi kantung-kantung kemiskinan yang tinggi, sebagian besar misalnya di Madura gitu kan, dan di tempat-tempat yang lain, itu kemudian juga masih tetap menjadi kantung-kantung kemiskinan yang tinggi. tidak ada Juga terobosan apa-apa yang bisa dilihat ya? tidak terobosan gitu, tidak menjadi game changer di situ. Juga kemudian terkait dengan masih belum munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang mana kemudian ketika terjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka kita bisa mempertimbangkan redistribusi ekonomi, kan Ya, seperti ya, itu. ya. Tapi bahwa pusat-pusat pertumbuhan itu masih terfokus pada wilayah-wilayah tertentu saja, di sekitar Surabaya gitu, Surabaya, Malang, Gresik gitu kan, Sidoarjo gitu, dan tidak ada Sedikit Pasuruan mungkin ya, ada pusat Pasuruan, heeh, tapi tidak ada perubahan kemunculan di tempat-tempat yang lain. Juga kemudian masih seperti persoalan 5 tahun sebelumnya, itu terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu masih banyak kemudian yang di dalamnya itu dengan tingkat pendidikan SMK, gitu. mmm, Nah, justru padahal di tingkat pendidikan yang itu menjadi kewenangannya provinsi ya? iya, tingkat kewenangan provinsi, gitu kan. Terus kemudian posisi terkait dengan, visi misi dan kampanye untuk mendorong kesempatan kerja yang lebih tinggi terutama pada generasi muda ya, Gen Z, ya kan. Dan kemudian, sudah ada prioritas, kemudian model pembangunan di situ program namanya Millennial Job Center, gitu. Mmm, Terus di sini kan kemudian kita mempertanyakan, apa kemudian kontribusi dan kegunaan dari program Millennial Job Center bagi kemudian pengurangan pengangguran. Dan di sini juga kemudian terkait dengan wilayah yang vital yaitu, lulusan SMK, gitu. Apalagi kalau ditambah kemudian, bahwa kalau kita melihat, serapan kerja berbanding dengan level pendidikan, itu serapan kerja tertinggi persentasenya masih
pada lulusan SD. Semakin ke atas semakin berkurang gitu kan. Iya Ini kan iya iya jadi iya. apalagi misalnya terkait dengan tingkat kesehatan. Angka stunting kita masih cukup tinggi, sekitar 17%. Yang kemudian kalau kita ngelihat di itu dalam skop, di Jawa itu, ini menjadi persoalan. Iya 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 iya. Nah, bukan berarti kemudian saya mencari-cari kesalahan dari, 5 tahun pemerintahan sekarang, tapi kita juga harus aware bahwa kita tetap apresiasi ada prestasi-prestasi yang baik. Tapi seperti halnya dialektika pembangunan, bahwa prestasi yang baik itu juga memunculkan persoalan-persoalan, yang kemudian harus dicari jawabannya itu pertama-tama pintu pembukanya melalui misalnya langkah politik di pilgub sekarang, kira-kira begitu. Iya, mungkin sedikit aja ya nambahi tadi katanya itu. Rasanya memang dengan misalnya program nasional yang masuk ke Jawa Timur, beberapa yang katakanlah kelihatan misalnya sudah nyambungnya tol Trans Jawa atau mungkin JLS di Lintang Selatan, itu ternyata memang seperti Bung sampaikan tadi, tidak menimbulkan pusat-pusat ekonomi baru gitu kan. Itu kan rasanya menjadi pertanyaan gitu kan ketika Iya, harusnya akses infrastruktur itu memperbaiki katakanlah ya akses logistik yang lebih bagus. betul. Tapi ternyata kemudian tidak, ada kemudian kelihatan, Iya, mestinya. nyambung Nah, ini kan antara pertanyaannya kan multiplier multiplier effect-nya efeknya apa ya. gitu? Multiplier effect dari ketersediaan infrastruktur, Iya gitu iya kan. iya iya iya. Ini yang harus menjadi isu utama terkait dengan misalnya wacana-wacana yang muncul dalam pilgub kali ini gitu, yang melampaui isu-isu misalnya kultur politik gitu kan, aliran politik gitu kan. Tapi hal yang substantif itu yang perlu untuk dimajukan dalam melihat untuk pencapaian kesejahteraan yang lebih baik di 5 tahun ke depan. Oke. Kita sekarang ke paslon 03, sebagian tadi sudah disinggung oleh Bung Angga, tentang kekuatannya, potensinya, dan sebagainya. Tapi coba misalnya lebih didetailkan pertanyaan gini, Bung, eee, tadi Madura sebagian disebut sebagai daerah basis gitu ya, tapi ada yang menarik kemudian di Madura ada anggota DPR RI yang itu secara capaian justru, terbesar secara nasional gitu, meskipun bukan secara tradisional, itu adalah lumbung dari suara PDI Perjuangan. Ini menjelaskannya seperti apa, Bung? Iya, kalau kita lihat di Madura itu ada fenomena misalnya, dari anggota DPR RI ya, Pak Said Abdullah itu kan, mendapatkan dukungan yang cukup yang sangat besar gitu, Iya iya. yaitu suaranya sekitar 500.000 ya kalau nggak salah itu. Yang mana kemudian itu menunjukkan bahwa, ternyata, kiprah misalnya dari, partai ya PD Perjuangan itu juga bisa menembus dukungan politik di Madura, Mhm. yang cukup signifikan. Nah di situ kan kemudian, bisa kita lihat bahwa, eee, Bu Risma yang diusung oleh partai PD Perjuangan itu juga kemungkinan memiliki basis politik yang cukup baik di Madura gitu kan, yang kemudian bisa berkontestasi, Dengan bisa modal dasar suara dari suara pileg itu tadi gitu. ya? Iya, bahwa peran, Pak Said Abdullah di sini itu, sangat penting gitu dalam konteks pemenangan di Madura. Karena kalau kita melihat dalam pilgub-pilgub selanjutnya, maka Madura ini menjadi penentu, gitu. Kita masih lihat mungkin kalau misalnya Iya generasi betul, pernah ada pemilihan pemungutan suara ulang itu kan di kalau kita masih ingat ya generasi kita itu kan tahun 2008 kan, misalnya pertarungan yang keras itu terjadi di di Madura, Madura. dan pilgub-pilgub selanjutnya juga demikian gitu kan. Nah artinya di sini, misalnya pasangan nomor 3 gitu, selain kemudian dia harus mempertahankan basis politiknya di wilayah-wilayah Mataraman dan Arek, dia harus merebut suara yang cukup signifikan di, daerah Tapal Kuda, dan dia juga saat ini kemudian memiliki kesempatan Iya. politik dengan, kuatnya basis dukungan dari kader partainya gitu kan, di Madura ini gitu kan. Nah, kemampuan untuk membangun proses-proses politik ya, mulai komunikasi politik, terus kemudian, penguatan basis politik dan lain sebagainya, dari pasangan 03 di Madura, itu juga akan menjadi penentu apakah kemudian pasangan 03 ini bisa tarung gitu kan dengan kompetitif, terutama dengan petahana, pasangan 02. Jadi itu kalau pakai contoh
pemilu Amerika itu kayak swing state-nya gitu, Bung, ya, Madura itu ya? Iya, Dari daerah pertarungan yang itu akan menentukan, apa, hasil betul betul, Mas. akhirnya gitu ya, untuk Iya, pemilu Jawa Timur ya. betul. Oke, kemudian kita geser ke kantong yang lain, karena, apa, tadi seperti Bung sampaikan, memang Jawa Timur itu kayak terdiri dari beberapa, apa, kantong gitu ya, Madura, ada Mataraman tadi disebut gitu ya. Ada arek gitu. Kita sekarang coba yang swing state berikutnya mungkin yang arek itu, kemudian kan itu kan tidak terlalu dominan, salah satu kekuatan gitu ya. Itu nanti apa istilahnya, membaca peta pertarungannya seperti apa? Mungkin Surabaya iya, itu kuat sekali merah, tapi kan pesisir bukan apa, peri-perinya itu kan, eee, pertarungannya cukup kuat gitu ya. Ini gimana membacanya, Bung? Iya, kalau kemudian di daerah wilayah Arek ya, Arek itu kan sebetulnya juga tadi yang kita diskusikan, pusat-pusat pertumbuhan Jawa Timur kan juga di Arek, gitu kan, di wilayah Arek. Dan juga kemudian bahwa, Arek ini komposisinya juga, lebih tidak, apa ya, tidak terikat gitu kan, dengan basis-basis politik tradisional, Iya iya, gitu kan. Nah, di lebih sini rasional ya? ya lebih dalam tanda petik ya, rasionalitasnya itu lebih terfokus pada hal-hal yang sifatnya konkret, gitu kan, capaian-capaian konkret. Nah, di sini, tadi yang kita diskusikan terkait dengan capaian pembangunan, itu adalah hal-hal yang penting akan menjadi isu utama dalam pertarungan politik, Mhm. terutama di ARE, gitu kan. Terkait dengan jejak langkah, terus capaian bangunan, terus bacaan terhadap profil, pasangan, itu kemudian yang akan sangat menentukan misalnya terutama pada wilayah-wilayah di area tersebut. Nah, kalau sekarang, kalau saya melihat itu, saya sudah setidaknya merumuskan gini, Bung. Selama ini kan kita melihat elektabilitas itu semata-mata dari bagaimana keterpilihan secara kuantitatif Mmm, dari calon gitu. Nah, sementara kita, lupa memahami elektabilitas dari ability to elected gitu. mmm, Jadi kemampuan dari untuk figur dipilih. iya, tuh terpilih gitu kan, dilihat dari kapasitas. Mhm mhm. Jadi ability to be elected. Nah, di sini ya itu hal yang penting gitu, di mana kemudian saya melihat ada beberapa kriteria-kriteria standar untuk menunjukkan bagaimana terkait dengan elektabilitas atau ability to be elected ini secara kualitatif. Dari dimensi yang kalau saya melihat bisa dilihat dari profiling dan juga kemudian jejak langkah dari masing-masing calon. Pertama, terkait dengan isu terkait dengan etik. Mmm, Kedua, ini penting, terkait dengan daya tahan atau daya juang, endurance. Ketiga, terkait dengan kemampuan teknokratik. Nah, 3 kriteria ini saya lihat penting untuk menjadi ukuran, untuk memahami elektabilitas seseorang di luar terkait dengan keterpilihan secara kuantitatif yang selama ini disurvei, gitu kan. iya Apakah iya. kemudian dari 3 pasang figur ini bagaimana terkait dengan problem etik? Bagaimana kebersihan dari figur, dari sikap, dari tindakan politik gitu, dari pandangan, terkait dengan apakah, mereka ini bersih dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian terkait dengan mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan pandangan politiknya secara rasional. Gitu, dengan argumentasi rasional di hadapan nalar publik, gitu. Nah, itu kemudian jadi kriteria yang penting. Kedua, daya tahan gitu, atau daya juang atau endurance. Nah, bahwa untuk mengelola, wilayah seluas Jawa Timur ini dengan 38 kabupaten kota, sebagai dirijen yang apa ya, memimpin orkestrasi pembangunan di Jawa Timur, mereka tentu harus memiliki daya tahan yang kuat, Mhm mhm. baik secara fisik ataupun secara mental. Bagaimana mereka ketika menghadapi tekanan-tekanan politik, Iya masih iya. bisa akan tetap tenang gitu, tetap memiliki daya tahan yang kuat dan tetap fokus gitu. Dan ketiga juga terkait dengan teknokrasi. Kemampuan teknokrasi itu terkait dengan expertise dari masing-masing pihak, sehubungan dengan kemampuan-kemampuan teknis gitu, Mhm mhm. administratif gitu, menguasai persoalan terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan.
Nah, 3 hal tersebut saya pikir penting untuk menjadi wacana-wacana yang mengedepan ketika kita memahami apa sih yang disebut sebagai elektabilitas. Jadi bukan hanya Iya, mata-mata sepakat, Bu. survei-survei gini, kayak gitu Karena kan. kemudian membacanya itu kan kalau, apa, hanya kita disilaukan dengan elektabilitas, maka detail-detail tadi itu kan menjadi tidak Iya, seolah-olah kemudian tidak terbaca gitu. Karena misalnya ketika ngomong problem etis tadi misalnya ya, kita tadi sempat membahas paslon 2, ada yang sempat kelewatan bahwa paslon 2 ini kan pernah ada, eee, dugaan, ada iya, apa, aktivitas yang itu kemudian sampai diperiksa oleh KPK gitu kan. Meskipun sampai hari ini status hukumnya itu ya masih menjadi tanda tanya, apakah itu tidak berlanjut karena clear memang karena tidak ada masalah atau karena ada deal-deal politik, itu kan masih menjadi perdebatan juga di sosok atau, kandidat, incumbent ini. Itu kan iya, hari ini kemudian seolah-olah kemudian tidak menjadi hal yang relevan lagi ya betul. ketika tidak membaca Iya. elektabilitas tadi. Nah, di sini penting sebetulnya bukan berarti kita menuduh misalnya petahana itu terlibat dengan problem kebersihan ya, kasus korupsi, tapi atas nama etik gitu kan, bahwa adalah juga menjadi tanggung jawab dari pasangan 02 untuk membuktikan dengan argumentasi rasional, dengan kemudian, keterbukaan dan transparansi untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar bersih, gitu kan. Karena itu adalah ukuran etik pemimpin, gitu. Dan hal yang sama apabila ada isu-isu yang serupa muncul, itu juga harus menjadi bagian yang dibuka secara transparan dari pasangan 01 ataupun 03 gitu kan. Mhm Nah, mhm ini mhm. problem etik inilah yang kemudian menjadi hal yang penting, gitu. Karena kemudian juga apalagi kalau kita bahas lebih dalam lagi ya, etik ini penting, gitu. Karena etik itu terkait dengan kemampuan mempertanggungjawabkan secara rasional di hadapan publik gitu, terkait dengan tindakan seseorang. Apalagi kalau kita melihat filsafat negara kita gitu kan, sebagai negara republik. Republik itu kan public affair. Semua urusan-urusan publik itu harus Iya iya iya. didiskusikan, dibenturkan secara rasional melalui pikiran gitu kan. Nah, inilah kemudian yang menjadi bagian dari tanggung jawab mengapa etika itu harus ditempatkan nomor satu gitu kan. Baru kemudian kita bicara tentang rasionalitas intelektual ya kan. Kita bicara kemampuan daya tahan gitu. Nah, ini harus tuntas dulu saya pikir. Ya, mudah-mudahan lagi-lagi kalau dari kacamata kami gitu ya selaku apa, pekerja di media, ini kan sebenarnya ruang-ruang untuk mulai kita membaca elektabilitas itu dari sisi yang lebih granul tadi kan, lebih Betul, detail tadi itu. Sehingga akan lebih kelihatan, sehingga tidak lagi ketika ngomong milih itu kemudian hanya sekedar keterikatan emosional, apalagi partisan buta, iya. keterikatan ke ideologi gitu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan rasional, etik, daya tahan dan kinerja tadi. Kita coba menutup ini dengan hari ini, kemudian katakanlah survei awal ya, karena pertarungan ini baru belum belum benar-benar mulai karena proses kampanye sendiri belum. Tapi kan gambaran awalnya itu sudah ada. Kemarin di posisi dari minimal dari surveinya Poltreking itu 2%, 52%, 23%. Ada waktu 1,5 bulan untuk kemudian terjadi proses-proses, eee eee, kampanye. Kira-kira perubahan-perubahan apa, yang seperti apa yang bisa kita harapkan dari pertarungan di Jawa Timur ini nantinya, Bung? Iya, kalau kita ngelihat bahwa survei sekarang itu belum tentu menjadi, apa, menjadi suatu kenyataan final ya, Hmm, dalam pilgub hasil ke depan gitu. Karena kalau kita lihat itu kita harus mempertimbangkan juga ada progres, ada tren, ya ada ya, dukungan politik. Nah, kemudian apalagi kemudian ya kalau kita pertimbangkan dari 3 pasangan ini misalnya, ya saya pikir masih cukup wajar. Misalnya Bu Kofifa itu berada pada posisi nomor satu gitu kan. Dan memang kemudian kalau kita lihat dari berbagai macam survei-survei yang ada, petahana itu di angka 50% itu adalah suatu hal yang wajar. Dan di situ juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan dia terpilih lagi. Nah, hmm kalau di bawah 50% baru itu dalam tanda petik alamat gitu kan. hmm, Alamat karena bisa sudah terjadi.
orang kelihatan tidak puas gitu ya dengan Iya. kinerjanya ya? Nah, tapi di sini juga kemudian kita bisa melihat Bu Risma itu kemudian 20 berapa, 20% ya? Ya 22 kalau nggak salah, 22. 22%. Nah, tampilnya dan kemudian publik Jawa Timur, menyadari bahwa Bu Risma akan ikut kontestasi, itu kan baru beberapa hari terakhir. Mmm, Tidak iya, yang kan dari prosesnya. iya Artinya iya iya. ya kita lihat di top of mind itu publik baru, melihat, oh, ternyata Bu Risma ikut gitu kan. Nah, terus kemudian proses kampanye masih panjang, gitu kan. Dan coba kalau kita melihat sejarah, kita, coba ya membandingkan, meskipun perbandingannya tidak setara, equal, tapi juga penting untuk menjadi catatan. Di Pilgub maaf, di Pilwali Surabaya 2010, Mmm, Bung tahu nggak, suara Bu Risma pertama berapa Putri dari survei? berapa Bung? 2%. Padahal mantan ini ya, kepala, sekda apa bukan ya? Bukan sekda ya, Dan tanam, dinas Kabid ini ya, pertamanan. apa, kepala Iya, dinas pertanahan ya? Pertamanan ya? pertamanan. Iya Ya iya. ya ya ya. Nah, 2%, 2 atau 3%, sekitar itulah pokoknya. Tapi kemudian seiring dengan proses, kampanye politik gitu, ternyata kemudian beliau menjadi pemenang gitu. Nah, ini juga saya memberikan motivasi harapan kepada Mbak Lulu juga gitu kan, yang belum kelihatan, mungkin kelihatannya suaranya baru 2% juga kan, bisa jadi kemudian dia bisa menyusul yang lain jadi kuda hitam, gitu Ya, kan. Nah, karena mungkin tadi penjelasan Bung bahwa memang timing-nya dari survei yang sudah beredar itu kan memang terlalu mepet ya dengan proses kemarin kandidasi itu betul, kan memang iya, tidak ada cukup waktu untuk bagi publik untuk aspek publik pengenalan iya. informasi bahwa apa, PKB mengajukan sendiri, PDI Iya. Perjuangan mengajukan sendiri gitu Dan ya. publik kan, selama ini kan, dijejali dengan informasi-informasi bahwa yang akan maju adalah Bukovifa. Mhm mhm Tapi mhm. begitu kemudian ditampilkan ada perkembangan baru, ternyata Bu Risma muncul gitu. Dan menarik Kira-kira nanti kita bisa berharap di periode survei, eee eee, bulan berapa, Bung, kita bisa katakanlah sudah dapat gambaran yang lebih representatif tentang survei, bagaimana tingkat elektabilitas dari masing-masing kandidat ini? kita kita biasanya ngelihat 3 survei. Mmm, Survei pertama gitu, survei kedua untuk melihat ada tren perubahan apa enggak. oh, oke. Nah, tren perubahan itu akan menentukan siapa kemudian yang akan, compete each other gitu kan, yang satu sama lain. Nah, survei ketiga menjelang, pemilihan itu Iya akan kelihatan menentukan sekitar seminggu terakhir, iya iya. terkait dengan siapa yang kemungkinan besar akan menang dalam Itu yang kontestasi. paling kira-kira mendekati gambaran Iya, hasil akhir itu ya? tapi kita bisa melihat di survei kedua tentang trennya gitu, tentang siapa yang, kelihatan akan kompetitif gitu di Mhm mhm. gitu. Sehingga survei di awal ini memang belum bisa menjadi semacam gambaran Kurang, nanti realnya, iya, ini gambaran hanya real. sekedar titik start gitu ya untuk kemudian Iya, kalau starting misalnya point. dilihat dari sisi mesin partainya, Bung, otomatis kan mau nggak mau kita juga harus melihat bahwa ada 2 paslon yang itu hanya didukung oleh partainya sendiri gitu ya. Meskipun katakanlah PDI Perjuangan ada tandemnya Hanura, tapi kan relatif kecil suaranya. Tapi yang satu paslon ini didukung oleh semua partai yang lain gitu. Ini dari sisi mesin ini kira-kira gambarannya seperti apa, Bung? Antara PKB, PDI Perjuangan, sama apa, partai-partai yang lain tadi, partai-partai di Kim Plus ini tadi. Iya, kalau kita lihat sebetulnya bahwa dari partai-partai politik, itu misalnya di pihak petahana, saya masih melihat bahwa dukungan politik dari figur itu lebih tinggi daripada partai politik, Mesinnya ya? daripada mesinnya gitu. Artinya lebih pada partai-partai politik ini akan mengikuti, terkait dengan dukungan politik Bu Mhm Khofifah. mhm. Nah, kemudian misalnya Bu Risma gitu, bahwa biasanya dalam pilkada kayak gitu kan, figur yang ditampilkan akan menentukan kemudian panasnya mesin partai politik, gitu kan. Nah, di sini gitu, figur Bu Risma ini adalah figur yang signifikan, mendapatkan dukungan publik dan memiliki sejarah yang baik gitu kan. Nah, itu tentu akan mendorong semangat dari PDI Perjuangan untuk mengusung dan, memenangkan Bu Risma. Demikian juga dengan PKB. PKB konteksnya bahwa mesin partai politik itu lebih, kalau bahasa anak sekarang menyala lah ya, daripada yang diusung gitu kan. Tapi kemudian figur yang ditampilkan ini juga kualitasnya baik gitu kan. Mhm mhm.
kemampuan dari PKB untuk mendorong dengan, mesin politik yang menyala tadi, itu kemudian akan menentukan pada kiprah, Mbak Lulu ke depan, gitu. Gambaran kemudian dari partai, apa, mesin ini tadi kalau misalnya diukur dari katakanlah kemarin keterpilihan, kepala-kepala daerah di tingkat 2 itu apa mempengaruhi juga nanti performanya di tingkat, provinsi ini, Bung? Artinya katakanlah misalnya PDI Perjuangan yang hari ini mengusung, apa, paslon 3 ada 15 atau 16 kepala daerah yang itu kemudian apa, diusung dan 3 itu bahkan tidak ada apa, pesaingnya gitu ya, lawan kotak kosong, tapi lawan kotak kosongnya yang alami, bukan settingan ala Kim Plus gitu ya. Tidak ada upaya untuk mengumpulkan seluruh partai, tapi memang karena kinerjanya bagus, kemudian di Surabaya, Trenggalek, sama Ngawi itu kan tidak ada, pasangan yang berani maju gitu kan. Nah, apakah ini juga nanti akan mempengaruhi, apa, solidnya kepala-kepala daerah di tingkat 2 ini untuk tingkat, provinsi? Iya, saya pikir itu penting gitu dan juga harus menjadi pertimbangan ya, dan konsiderasi dari baik calon, bupati wali kota ataupun pada calon gubernur, gitu. Hmm, Misalnya dalam konteks pasangan 03 antara Bu Risma dengan calon-calon bupati wali kota. Artinya bahwa di pihak Bu Risma harus sadar bahwa dukungan politik terhadap dirinya sangat ditentukan pada bagaimana calon-calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota dari yang dia usung itu juga mendorong nama Bu Risma. mhm mhm mhm. Demikian juga bahwa keterpilihan dari bupati wali kota gitu akan juga sangat ditentukan pada bagaimana mereka kemudian mengusung figur dari Bu Risma yang memiliki kredibilitas yang bagus gitu. Nah, kedua hal itu intinya sebetulnya kalau di pasangan 03 ini tinggal koordinasi, dan komunikasi politik serta kerja-kerja politik yang solid gitu. Itu akan menentukan capaian dalam pilkada ke depan, gitu. Untuk menutup ruang dialektika kita kali ini, saya mau pertanyaan yang agak me apa, memancing bakat nujumnya seorang Bung Angga sebagai pengamat politik di Jawa Timur. Kira-kira yang berpeluang paling besar ini nanti jadinya paslon yang mana, Bung? Paslon pertama yang didukung oleh partai pemenang, paslon kedua yang petahana sekaligus didukung partai paling banyak, atau paslon ketiga yang didukung runner up, tapi kemudian tadi punya banyak peluang atau punya banyak, apa, potensi kekuatan-kekuatan tadi. Saya bisa menjawabnya itu dengan prakondisi ya. Gimana, Bung, maksudnya? Jadi prakondisi itu kalau kita melihat apabila kemudian gini, walau prakondisinya bahwa kondisinya Mmm, itu menunjukkan bahwa misalnya yang lebih banyak kemungkinan antara pasangan nomor nomor 2 dan nomor 3, mmm, pertarungan antara Bu Kofifa dan Bu Risma. Nah, di sini apabila Bu Risma gitu mampu membangun yang saya utarakan, proses konsolidasi politik, komunikasi oke, politik, terus soliditas antara dirinya, terus kemudian dengan, eee, wali kota, bupati yang diusung oleh PDI Perjuangan, oleh partai dan partai politik. Artinya kemudian benar-benar menyala semua mesin politik ya, baik dalam konteks sebagai kandidat dan sebagai partai politik. Maka kemudian pertarungan politik ini akan seru dan kemungkinan akan dimenangkan oleh 03. iya Karena kemudian pasangan 03 ini reputasi, kredibilitas ya, standar tadi yang saya utarakan etik, endurance, daya tahan, juga teknokratik, itu kuat gitu kan, iya unggul iya, dibanding yang lain. Tapi kalau kemudian hal tersebut, prakondisi tersebut tidak tercipta, mmm, maka yang menang adalah pasangan nomor paslon 2. nomor 2. Iya, gitu kira-kira. Jawaban yang sangat aman dari seorang pengamat karena dikasih what if gitu ya. What if-nya cukup Iya, besar dan karena hanya bisa kita supir-supir baca nanti setelah proses iya kampanye ini jalan kan, apakah prakondisi-prakondisi tadi dilakukan iya. atau enggak itu ya. Karena instrumen analisis saya itu ya
saintifik bisa nggak bisa jadi dukun saya. Enggak, berarti ini kan sebenarnya semacam juga mengundang, apa, membuka nanti berarti kita janjian lagi 1 bulan lagi gitu ya untuk, apa, rain check untuk bahas setelah Heeh, saat kampanye 1 bulan ini kira-kira seperti apa gitu prakondisi-prakondisi tadi ya. sudah dilakukan atau enggak gitu kan di Oke, masing-masing paslon iya gitu. iya, Tapi yang mungkin bisa kita highlight bahwa memang akan sangat seru berarti ya, masih sangat cair di Jawa Timur ini. Dan dengan betul pertarungan 3 kandidat perempuan ini menjadi semacam juga, apa, praktek politik yang lumayan maju gitu ya di Indonesia, sehingga kemudian kandidat-kandidat yang, tidak lagi terjebak patriarki itu bisa bertarung gitu, dan betul, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. iya Terima kasih banyak Bung Angga atas suluhnya, saya pikir menjadi modal yang cukup lengkap tadi untuk bagi katakanlah kita, mungkin juga Gen Z untuk membaca bagaimana kemudian elektabilitas tadi ya, tidak hanya dari angka, tapi kemudian dari sisi-sisi yang kemudian harus lebih detail untuk kemudian menjelaskan. Ada yang mau ditambahkan, Bung, sebelum kita oke, tutup? cukup Oke, ini makasih banyak, jadi Bung heeh, Angga. Sampai oke ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya gitu. oke baik, Oke, saya yuk Winarko yuk, Ngatiwan undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. salam ya, sampai ketemu, Bung.